Sudah tepatkah kronologis yang kita gunakan, atau misalnya aduh ini nggak menarik nih, maka mungkin kita akan mengambil bagian yang paling menarik dari cerita itu, kita tampilkan, kita tarik ke depan. Editing yang juga tidak boleh ditinggalkan adalah memastikan bahwa tidak ada nilai-nilai. Tulisan kita nggak hanya laris sekarang, tapi mudah-mudahan tulisan kita masih dibaca hingga puluhan tahun setelah ini, mungkin hingga 1 abad setelah ini. Ya, pertama-tama terima kasih KBM aplikasi yang sudah dengan serius selalu menyediakan ruang ya agar teman-teman dari baik yang saat ini mengikuti live di Facebook ya, di grup komunitas Bisa Menulis Baru. Jadi kalau ada yang masih belum tahu bahwa KBM grup di Facebook sekarang komunitas Bisa Menulis Baru ya, dan insya Allah acara ini rutin diadakan Belajar dari Bintang setiap hari Rabu pukul 19.30 sampai dengan pukul 20.30. Kemudian ada live di Zoom-nya gitu, dan bagi yang terlambat nanti bisa, atau yang ingin melihat yang sebelum-sebelumnya, bisa meluncur ke aplikasi KBM ya, bisa diunduh di Google Play Store, dan ada naskah Asma Nadia juga, Nikah Tanpa Pacaran. Jadi bulan ini ceritanya saya dapat honor dari KBM. Membuktikan langsung ya, masuk rekening tanpa diminta, tanpa ditagih ya. Jadi kalau buat teman-teman yang selama ini bingung nulis kemana ya, menembus penerbit kok susah ya, silakan jajaki. Yang belum menulis, yang baru membaca ya, bisa menjajaki menulis di KBM aplikasi ya. Unduhnya di downloadnya gratis ya, KBM app, jadi KBM aja cari di Google Play Store, kemudian download, bikin akun ya, teman-teman bisa baca di sana. Novel terbaru Asma Nadia, Nikah Tanpa Pacaran juga alhamdulillah terpopuler bulan ini ya, meskipun royaltinya masih kalah jauh sama Hanin ya, Mbak Hanin. Ya, sama Hanin. Selamat ya buat Hanin ya. Jadi buat teman-teman semua jajaki ya, nggak cuma isapan jempol, insya Allah royaltinya real adanya ya. Saya baru saja kemarin pas melihat, ada royalti dari KBM aplikasi. Jadi ramai-ramai kita warnai KBM aplikasi dengan tulisan-tulisan yang berfaedah ya, dengan tulisan-tulisan yang menghibur, dengan tulisan-tulisan yang mencerahkan, dengan tulisan-tulisan yang mudah-mudahan tidak hanya memberikan kebaikan atau spirit kepada pembacanya, tetapi juga menjadi ladang pahala bagi penulisnya ya. Dan sudah banyak warna-warna yang lebih baik ya dari teman-teman yang menulis. Asma juga mengikuti itu ya, jadi selamat dan istiqomah. Hari ini saya buka dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat, ya. Mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan tetap semangat ya buat teman-teman yang suka menulis. Selain forum ini yang setiap Rabu Belajar dari Bintang, biasanya pembicaranya ada macam-macam. Yang sudah hadir itu ada Ika Natasha, ada Mbak Helvitiana Rosa, ada Dilestari, kemudian ada dari sutradara ada Mas Guntur Suharjanto, yang juga kita inginnya nih teman-teman satu bisa lebih aktif menulis ya. Salah satunya udah nggak ada lagi excuse nggak bisa menemukan penerbit, karena teman-teman selalu bisa menerbitkan karyanya di KBM aplikasi ya. Kemudian yang kedua yang juga diinginkan dari sini, baik saya, baik Ayah Isa Alamsyah, kemudian teman-teman yang sudah sukses di KBM aplikasi ya, mereka semuanya berbagi, kita berbagi ya, sama-sama menulis secara produktif dan juga dengan kualitas yang makin baik dari waktu ke waktu. Dan juga inginnya siapa tahu nanti dari KBM aplikasi juga ada karya-karya yang difilmkan. Makanya yang dihadirkan ada dari penerbit, ada dari penulis skenario ya, untuk menjembatani teman-teman yang suka menulis skenario ya. Ada juga dari sutradara yang kayak seperti Mas Guntur Suharjanto. Saya lagi berpikir barangkali kita bisa hadirkan juga Mas Hanung Bramantyo atau Mas Anggi Umbara di sini ya. Jadi kita tahu cerita seperti apa sih yang disukai, atau seperti apa yang disukai para filmmaker. Kemudian salah satu hal yang juga saya rasa
bisa kita lakukan dan sering membuat saya terkaget-kaget ya ketika menemui berbincang dengan penulis yang karya-karyanya juga sudah banyak di media massa, namun ternyata selama ini tidak mengedit karya-karyanya ya. Kenapa saya terperanjat ya, kenapa saya terkejut ya, kenapa saya gitu ya, sampai nggak bisa berkata-kata ya, itu 3 ekspresi yang berbeda ya. Karena buat saya editing itu adalah salah satu yang setiap penulis harus melakukannya ya. Setiap penulis harus melakukannya. Teman-teman barangkali bisa mengatakan, wah kenapa sih gitu kita harus ngedit gitu loh. Kalau misalnya dari penerbit kan nanti sudah ada editor gitu ya. Saya sejauh ini selalu mengedit tulisan saya dan Ayah tadi di pembukaan sudah sempat cerita gitu ya. Tidak hanya sebelum saya bertemu editor, penerbit, tetapi juga setelah saya bertemu. Jadi bahkan setelah naskah saya serahkan ke penerbit, itu ketika kadang-kadang sambil jalan dia ngedit, saya ngedit, atau kadang-kadang setelah beliau mengedit ya saya minta dikirimkan lagi dan itu masih ada saja yang saya koreksi. Bahkan ya ini bukan kebiasaan yang baik ya, tapi seringkali idenya tuh baru muncul belakangan ya. Seperti naskah Jodankas, Pergi Cinta Datang Cinta, itu naskah yang sangat sederhana ya, mana bukunya ya, tipis ya, bukunya tidak tebal. Ini sudah ada di media ya. Bukunya tidak tebal ya, Jodankas ini hanya sekitar 100, mungkin 200 halaman sedikit ya. Tetapi saya editing bahkan setelah naskah di layout, itu saya masih ada masukan yang saya mohon-mohon agar editor berkenan mengoreksi gitu. Karena tahapan menuju kesempurnaan itu ternyata panjang. Gitu. Jadi walaupun teman-teman nanti menerbitkan karya dan ada editor penerbitan, ya tetap sebisa mungkin edit dulu naskahnya. Apalagi kalau teman-teman menulis seperti Asma Nadia ya. Gimana sih Asma Nadia menulis? Saya itu menulisnya spontan. Jadi saya cenderung yang kadang-kadang pakai outline ya. Bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa ya. Tapi seringkali itu edisi kepepet. Yang saya sudah mentok berkali-kali dan saya nggak tahu lagi bagaimana harus meneruskan naskah seperti yang pernah terjadi di novel Rumah Tanpa Jendela. Ini novel dari cerita pendek ya, saat difilmkan sutradaranya bilang Mbak Asma nih kalau ada novelnya akan membantu produsernya, jadi akhirnya memutuskan saya punya waktu sekitar 3 atau 4 bulan waktu itu. Dan saya coba nulis outline dulu, tetapi setelah waktu berlalu, saya coba 3 halaman per hari waktu itu. Setelah waktu berlalu dan tidak ada pertambahan halaman, kemudian saya harus pakai outline. Tapi seringkali saya menulis tanpa outline, bukan berarti tanpa perencanaan ya, tapi tanpa outline. Risetnya ada. Biasanya saya riset itu duluan, riset itu pasti ya, tapi outline itu seringkali belakangan. Nah, buat saya jadinya menulis dengan gaya spontan seperti Asma ada keuntungannya. Keuntungannya adalah teman-teman menulisnya cepat, sebab hanya memindahkan dari gagasan ke tulisan. Jadi misalnya kayak kita ngobrol, kayak kita menyiapkan presentasi gitu, itu semuanya udah ada di kepala gitu. Tinggal kita ya udah kita tuliskan aja gitu. Tetapi kelemahannya adalah seringkali karena terlalu spontan ya, pemilihan diksi masih kurang. Kemudian penggunaan metafornya sering tidak tepat ya. Misalnya metafornya terkait api gitu, tapi kok menyejukkan, nah kan aneh gitu ya. Itu kadang-kadang saya pikir nih ngaco banget penulisnya gitu. Metafornya air gitu, tapi kok cenderung nuansa kalimatnya jadi panas gitu. Nah itu kan bukan itu yang dibutuhkan gitu. Jadi kadang-kadang terlalu yang menulis saja. Tapi buat teman-teman semua tetap ya bahwa menulis saja. Setelah itu kamu selalu punya waktu untuk mengedit tulisanmu ya. Apa saja yang dilakukan terkait editing ini? Setidaknya ada 3 hal ya. Tapi nanti boleh ditambahkan ya 4, 5, 6 sesuka teman-teman semua. Hal yang pertama sekali adalah kalau buat saya itu editing cerita. Jadi editing cerita itu misalnya keputusan untuk memberikan ketika saya menulis Emak naik haji, keputusan agar tokoh Zain ya tidak punya kakak atau tidak punya adik. Gitu. Kalau misalnya, jadi editing cerita itu detail-detail yang menurut saya harus dikawal.
Ya, detail-detail yang menurut saya harus dikawal. Ini terkait berbagai unsur cerita. Misalnya penokohan. Apakah penokohannya tepat? Apakah penokohannya saudaranya jumlahnya harus ditambah atau saudaranya misalnya harus dikurangi gitu. Atau misalnya terkait karakter. Jadi misalnya sudah membuat tokoh ya yang namanya misalnya siapa lah Nuri misalnya. Tetapi kemudian kita merasa bahwa tokoh Nuri ini lebih baik kalau dia latar belakangnya mungkin bukan, nama Nuri itu dari daerah mana ya? Misalnya bukan dari daerah A gitu ya, tapi lebih kuat kalau dia dari daerah C gitu. Karena ini misalnya terkait adat gitu. Jangan dibikin Jakarta, tapi misalnya lebih bagus dibikin Padang misalnya ya, Sumatera Barat misalnya. Maka tidak mustahil biasanya setelah tulisan sudah selesai, saya mengubah. Ya, saya mengedit lagi karakter tokohnya, termasuk dari mulai nama, kemudian setting ya, latar tokohnya gitu. Kemudian misalnya apakah dengan latar belakang dia, ketika dia berdialog, dialognya tuh pas gitu untuk orang dari daerah tersebut. Jangan sampai orang Minang tidak disebutkan dia lama di Jakarta atau lama merantau, tapi kesan Minangnya tuh hilang gitu ketika dia berdialog. Atau kalau dia orang Sunda, kesan Sundanya itu hilang gitu ketika dia berdialog. Jadi ini gitu. Bukan berarti semua orang dari Tapanuli misalnya dialognya harus Tapanuli atau Kalimantan harus atau Makassar harus enggak gitu. Boleh saja ada pengecualian, tapi harus ada lanjuran. Tadi Ayah Isa sempat cerita soal lanjuran. Misalnya bahwa Tapanulinya ini luntur gitu ya karena kebanyakan atau kelamaan di Jakarta. Atau Minangnya luntur gitu ya, atau Sundanya luntur gitu karena teman-temannya semuanya misalnya kebanyakan dari ibu kota. Jadi hal-hal seperti ini bisa saja. Jadi editing pertama saya lakukan itu bisa cerita itu terkait unsur ya dari mulai. Kemudian misalnya apakah openingnya sudah tepat gitu. Apakah saya harus membuat bab tambahan untuk prolog. Jadi selama editing kalau bahasannya apa yang difokusnya adalah cerita, maka yang saya lakukan adalah melihat apakah ya tadi gitu, openingnya ini sudah tepat atau saya harus menambah atau saya harus membuat ganjelan atau ketika dibaca ya seperti saat ini saya menulis atau mengedit naskah lama, dulu judulnya Sernada Biru Dinda. Ini novel pertama Asma Nadia yang diterbitkan tahun 2000 oleh Mizan waktu itu. Jadi dari novel 35 halaman kita bersambung di majalah Anida kalau tidak salah di majalah Anida. Kemudian Mizan mau Sernada Biru Dinda ini jadi novel, tapi saya harus menambahkan sampai 110 halaman sekitar itu. Saya punya waktu 2 pekan kalau nggak salah. Saya selesaikan dalam 10 hari dan waktu itu lagi hamil ada Putra Firdaus ya. Jadi ngetiknya benar-benar sampai muntah-muntah ya. Jadi ketika saya mengedit misalnya di naskah itu untuk Sernada Biru Dinda oke gitu. Tapi ketika saya sekarang mengedit maka saya akan ketika saya misalnya saya ingin memilih judul. Tapi kalau untuk naskah-naskah yang lama atau saya ingin memilih judul baru, maka yang harus saya lakukan adalah memperhatikan apakah perlu ada bab tambahan. Kalau ini ada judul barunya mungkin melibatkan tokoh lain, berarti saya mungkin harus buat entah semacam surat, entah semacam bab tambahan yang membuat detail tokoh lainnya ini menjadi kuat. Yang dulu baik-baik saja ketika judulnya Sernada Biru Dinda, tapi ketika judulnya sekarang baru, maka dia menjadi berbeda ya. Jadi perhatikan. Jadi dari mulai opening, dari mulai konflik ya, apakah konfliknya sudah cukup gitu, ataukah konfliknya harus ditambah gitu. Kemudian juga terkait tokohnya, terkait settingnya. Jadi semua unsur teman-teman lihat. Termasuk saya kira sekarang mungkin ada hal baru setelah saya mulai menerbitkan naskah di KBM, saya mungkin akan memperhatikan bahwa setiap bab itu harus diakhiri dengan sesuatu yang membuat penasaran itu memuncak gitu ya. Itu kayaknya kriteria lain yang harus kita perhatikan ketika tulisan kita diterbitkan di aplikasi. Jadi kalau bisa setiap babnya itu sudah menumbuhkan rasa penasaran sehingga mereka klik untuk lanjut membaca bab-bab berikutnya ya. Ini sesuatu yang belum saya lakukan gitu sebelumnya. Nah kemudian itu terkait cerita, berarti cerita semua diperhatikan, termasuk ya apakah ada bab yang harus ditambah, apakah ada bab yang harus dihilangkan gitu, apakah misalnya ya termasuk yang harus diperhatikan adalah dialognya kedengeran tuh sama Adam ya, selain yang harus diperhatikan juga misalnya terkait kronologis ya.
teman-teman menyebutkan bilangan tahun nih. Jadi ceritanya memerlukan bilangan tahun gitu. Kayak misalnya surga yang tak disebutkan dua. Itu Meros kan dari kecil, dari trauma ketika kakeknya bunuh diri, ayahnya atau kakeknya ya bunuh diri karena dulu kakeknya ya dituding PKI dan segala macam gitu kan. Padahal dia sudah masuk Islam, dia sudah menikah dengan perempuan Jawa, dan cuma selama ini dia suka tanda tangan donasi, dia nggak bisa baca. Jadi ketika dia tanda tangan ternyata donasi yang dia berikan setiap bulan itu untuk anak-anak ormasnya PKI gitu. Dan dia ketika PKI ada terjadi peristiwa PKI, kemudian dia diuber-uber ya PKI dan sebagainya sampai dia mengunci diri gitu. Nah itu kan saya harus memperhatikan bilangan tahun, termasuk misalnya, oke, kalau ini kakeknya berarti usia ibunya Meros berapa, Meros tinggal sama tantenya, kemudian usianya Meros berapa gitu ya. Lalu ketika dia bertemu, jadi kronologis baik peristiwa, kemudian sudah tepatkah kronologis yang kita gunakan, atau misalnya aduh ini nggak menarik nih, maka mungkin kita akan mengambil bagian yang paling menarik dari cerita itu, kita tampilkan, kita tarik ke depan, tapi pasti ada konsekuensi, berarti yang lainnya juga harus diperhalus. Nah ini editing lagi ya. Terus terkait kronologi misalnya termasuk juga tahun-tahun ya, kenapa kita membuat cerita misalnya latar yang tahun 40-an gitu ya, tahun 50 atau 60 atau 70 gitu. Berarti kan kita harus memperhatikan juga detail ya. Detail misalnya pada tahun-tahun itu apa sih yang terjadi gitu. Adakah peristiwa politik yang terjadi? Adakah misalnya selain peristiwa politik ada tren nggak ya? Misalnya The Beatles nih mulai digemari ya di tahun berapa, hitsnya apa gitu. Itu kan bisa menjadi satu ciri ya tanpa kita harus menyebutkan tahun tertentu gitu ketika ayah kita misalnya dilahirkan gitu. Jadi tren kemudian gaya bercanda dan sebagainya gitu ya, itu bisa teman-teman koreksi jika teman-teman melakukan editing ini gitu ya. Jadi selain unsur cerita, kemudian tadi ya kronologis ya, kemudian lihat apakah misalnya terlalu banyak kebetulan dalam cerita. Kalau terlalu banyak kebetulan berarti dalam editing yang teman-teman lakukan, teman-teman memikirkan apakah ada lanjutan. Misalnya tadi untuk novel Serdana Biru Dinda yang persiapkan untuk terbit ulang lagi ya, novelnya ini saya akan memperhatikan misalnya apakah di novel ini selain misalnya secara kronologis gitu ya, apakah saya ingin mengubah nih, saya pengen buat bapaknya, kalau dulu di novel aslinya bapaknya itu tokoh yang ya udah jahat gitu, jadi ya laki-laki nggak benar, nggak bertanggung jawab sama keluarganya, kemudian dia mabok-mabokan gitu, dan Dinda ini tinggal di daerah pelacuran gitu, dan bapaknya juga ngendonnya di sana gitu. Tapi sekarang saya pengen bikin bapaknya tuh nggak hitam putih gitu, saya pengen bikin bapaknya dibalik orang mengira bahwa bapaknya tuh jahat gitu, tapi sebetulnya bapaknya bukan jahat gitu, dia hanya terlalu malu untuk mengangkat muka di hadapan anaknya gitu, dia terlalu malu untuk karena dia nggak bisa bertanggung jawab, ibunya sakit dia nggak bisa memberikan yang terbaik, anaknya sakit dia nggak bisa memberikan yang terbaik, anaknya putus sekolah dia nggak bisa berbuat apa-apa karena secara ekonomi lemah gitu. Akhirnya saya bikin detail, saya tambahkan detail. Nah ini menambahkan detail, menambahkan lanjaran gitu. Apa sih yang membuat bapaknya sebetulnya sampai seperti itu, tapi sebetulnya bapaknya nggak jahat gitu. Sehingga ketika ada suatu kejadian, kebakaran dan sebagainya gitu ya, ada yang menyerahkan puntung rokok, bukan puntung rokok, kotak rokok banyak banget gitu ya, tetangganya si Dinda gitu ya, yang mengasih itu ke Dinda, dan itu isinya tuh ada uang-uang tabungan gitu. Uang tabungannya, uang Dinda yang sering diminta sama bapaknya, dan dikira Dinda bapaknya akan mabok-mabokan dengan itu, akan beli rokok, akan apa. Ternyata bapaknya cuma mengumpulkan karena takut Dinda nggak sempat gitu loh, mengumpulkan atau menabung, atau uang jeripayanya ngamen dan sebagainya tuh terpakai semua gitu. Nah ini detail, ya ini detail, ini lanjaran berarti yang harus ditambahkan sehingga cerita itu nggak muncul tanpa penjelasan. Bahwa sebetulnya bapak kamu baik loh gitu, tapi nggak ada penjelasannya gitu, nggak ada lanjarannya, nggak ada detailnya, tidak ada penjelasan secara psikologisnya gitu. Nah ini sesuatu yang bisa teman-teman tambahkan di editing. Di editing juga yang saya lakukan ketika saya menulis Jilbab Traveler, vaksin Korea. Itu saya nulis ada tokoh namanya Hyun-geun, dan dia cowok dan dia Korea. Ini buat saya susah karena ya Hyun-geun saya kenal langsung tokoh yang jadi inspirasinya gitu. Tapi kan saya bukan orang Korea gitu.
saya juga nggak memahami situasi di sana. Jadi akhirnya ini berarti harus riset. Nah setelah riset kemudian saya berpikir ya detail apa sih yang bisa ditambahkan untuk tokoh Hyun Geun sehingga misalnya dia baik tapi tidak sama baiknya dengan tokoh Pras dalam Surga yang Tak Rindukan, atau nggak sama baiknya dengan tokoh Chung Won ya, di Assalamualaikum Beijing yang juga sudah difilmkan. Jadi saya harus bikin apa gitu. Saya harus bikin Hyun Geun ini bisa diingat gitu. Dan by the way novel Jilbab Traveler Lost Arks in Korea, meskipun misalnya teman-teman ada yang sudah nonton filmnya, buat saya itu salah satu novel yang sangat memuaskan hati saya saat saya menulisnya ya. Salah satunya karena selama editing saya menemukan detil-detil yang saya bisa tambahkan di karakter. Jadi saya bikin karakternya Hyun Geun itu awalnya cuma fotografer. Kemudian saya bikin dia fotografer yang suka foto-fotonya hanya hitam dan putih, hanya black and white. Kemudian saya bikin lagi nggak hanya hitam dan putih, tapi memang ada latar. Kenapa foto-foto dia hanya hitam dan putih, hanya diwarnai oleh dua kubu warna itu gitu. Ternyata ada latar keluarga, ternyata ada begini dan begini gitu. Dan ini penambahan-penambahan yang dilakukan setelah proses penyempurnaan setelah saya selesai menulis ceritanya. Jadi teman-teman sebetulnya banyak banget yang bisa dilakukan untuk mendandani cerita gitu ya. Tapi ingat bahwa editing itu hanya teman-teman lakukan ketika tulisan sudah selesai, bukan sebelumnya. Karena kalau misalnya teman-teman mengedit ketika tulisannya belum selesai, yang ada adalah kita maki-maki ngomel-ngomel terus gitu ya, dan akhirnya tulisannya nggak selesai gitu karena kita nggak puas terus gitu. Tapi kita akhirnya bisa dalam menyempurnakannya itu hanya ketika misalnya pada bab yang sudah selesai. Boleh nggak Mbak baca meskipun novel itu belum selesai? Boleh. Tapi pada bab-bab yang sudah selesai. Bukan pada bab yang masih atau sedang kamu tulis gitu ya. Jadi pada bab yang sudah selesai kamu boleh baca agar kamu bisa mendapatkan suasananya dan masuk ke tulisan dengan dengan perspektif yang atau dengan suasana yang lebih kuat setelah misalnya sempat terputus ya dari cerita. Jadi ini editing cerita ya. Tadi memerhatikan kronologis, tapi juga memerhatikan setting waktu ya, timing ya. Apakah tahun-tahunnya tepat ya, jangan sampai terutama kalau teman-teman menulis novel sejarah, pastikan jangan sampai ada detail sejarah yang tahunnya salah. Walaupun ya itu novel oke gitu, tapi akan lebih believable terutama bila yang membaca hidup di tahun yang kamu sebutkan ya, akan lebih believable dia, akan lebih percaya dia gitu ya kalau dia mendapatkan detail yang sesuai gitu, yang tepat gitu. Ini ketika teman-teman menggunakan tahun. Begitupun ketika teman-teman menggunakan setting. Nah, setting ini juga salah satu yang saya merasa harus memperbaiki. Misalnya ketika saya menulis novel Jilbab Travel itu, Lost Arks in Korea, saya tinggal di Korea itu tahun 2006. Saya tinggal selama 6 bulan dan saya hampir bisa dibilang hafal lumayan banyak jalur. Waktu itu ada sekitar 7 line kereta. Ya. Ternyata ketika saya menulis novelnya selesai tahun 2015 atau 2015 kalau nggak salah ya, itu line keretanya udah nambah gitu loh. Jadi ini harus diperhatikan gitu, karena ketika misalnya mau kemana gitu si tokoh tim mudanya ya harus jelas bahwa memang line-nya sekarang jadi sudah dengan menggunakan line Chihachol ya atau subway yang tepat gitu. Ini terkait setting tepat ya, termasuk misalnya ada misalnya beberapa bangunan yang misalnya saya tulis ternyata kemudian terjadi gempa bumi dan bangunan itu nggak ada lagi gitu. Nama ini kan mau nggak mau harus diperhatikan gitu ya. Ada beberapa tempat seperti Nepal itu jadi gempa bumi yang parah, banyak pagoda, banyak kuil ya yang runtuh gitu ya, yang kolaps. Nah, teman-teman kalau mau menulisnya sekarang berarti harus jelas nih apakah detil-detil tempat tadi gitu ya masih relevan, masih ada gitu. Jadi ini bisa ketika nulis teman-teman nulis aja, tapi ketika teman-teman edit, teman-teman bisa memerhatikan detil itu gitu ya. Jadi bisa pertama kali baca, perhatikan tokoh-tokohnya. Ada nggak tokoh-tokohnya dialognya yang aneh gitu ya, yang ini tokoh digambarkan penuh semangat, digambarkan optimis, digambarkan otoris handal gitu. Tapi kok kalimat-kalimatnya kayak wah aku nggak tahu gitu, atau misalnya nggak kayak orang putus asa gitu. Nah ini kan berarti nggak tepat nih pemilihan kalimat yang dilakukan oleh si penulis gitu ya, berarti harus edit ya. Kemudian yang kedua ya, editing yang kedua itu adalah editing terkait bahasa.
Terkait bahasa berarti yang harus teman-teman lakukan adalah misalnya kalau tadi nulis, kalau gayanya Asma nulis-nulis aja, maka editing bahasa itu berarti teman-teman memperhatikan metafor yang digunakan gitu. Ada nggak metafor-metafor yang misalnya harus dikoreksi, atau misalnya metafor-metafor yang harus ditambahkan, atau misalnya yang paling saya benci adalah pengulangan kata yang sama dalam satu kalimat, itu parah banget ya. Dalam satu paragraf kalau berulangnya bahkan kosakata yang baku deh ya, misalnya lihat, terlihat, melihat, penglihatan, ya itu kan sama-sama ya dari lihat ya. Saya nggak suka gitu. Kalau saya pakai dia terlihat, saya akan ganti. Saya nggak akan pakai kata terlihat kalau sudah ada kata dengan kata dasar lihat yang lain. Saya akan bikin tampak gitu ya. Atau penglihatan mungkin pandangan misalnya. Saya akan ganti itu. Saya benci banget melihat satu kalimat jika ada pengulangan, gitu. Apalagi pengulangan kata-kata yang misalnya kayak bisa gitu. Sementara kan kata bisa itu bisa diganti dengan mampu, bisa diganti dengan sanggup, ya bisa diganti dengan hal-hal dengan apa dengan mungkin dengan penyampaian yang lain gitu. Jadi yang saya lakukan kalau untuk bahasa tadi ya, yang pertama perhatikan metafora. Barangkali ada titik-titik, ada bagian-bagian di mana kamu bisa menguatkan metafora. Sekaligus kamu latihan. Saya termasuk yang merasa lemah nih dengan metafora ya. Jadi harus latihan. Kemudian perumpamaan ya termasuk ya. Kemudian yang juga harus teman-teman perhatikan adalah pemilihan diksi. Tadi pemilihan diksi, jangan sampai kata bisa bertebaran di mana-mana gitu. Padahal teman-teman tadi bisa ganti ya. Jangan sampai kata tampak itu bertebaran di mana-mana. Jangan sampai ketika kita menjelaskan orang gadis kita hanya menjelaskan bentuk wajahnya yang bulat telur misalnya gitu. Sementara kita bisa kan tidak cuma wajah aja gitu. Besoknya berikutnya misalnya seorang gadis dengan wajah bulat telur, dan besoknya bulat telur lagi. Ketika nulis ya nggak apa-apa gitu, nulis aja gitu. Karena goalnya selesai dulu gitu. Ibaratnya manekin tubuhnya udah selesai gitu ya. Tapi setelah ketika teman-teman selesai, teman-teman bisa dandani gitu. Kasih detil lagi nih ya, kasih detil ungkapan-ungkapan. Jadi yang berulang kalau tadi bulat telur ya, misalnya diganti dengan oval ya, misalnya diganti dengan diganti juga misalnya dengan nggak cuma wajahnya, bentuk wajah, tapi misalnya dengan cara berjalan, atau misalnya lesung pipit, atau misalnya dengan gingsul, atau misalnya dengan alis ya, gitu, sesuatu yang khas yang orang jadi bisa membayangkan. Karena tugas penulis salah satunya adalah melukis imajinasi pembaca melalui kalimat demi kalimat yang dia buat ya, termasuk tadi metafor ya, kemudian pemilihan diksi ya, kemudian juga selain pemilihan diksi, setiap penulis biasanya itu punya ini udah babak 2 ya, bagian 2 ya, soal bahasa ya, editing bahasa. Setiap penulis biasanya punya kecenderungan kata-kata yang sering dia gunakan. Nah, saya nggak tahu nih teman-teman bisa nggak coba di chat teman-teman sebutin deh, yang mau ya, yang rela menyebutkan kata-kata yang sering kamu tulis, kayaknya hampir ada di semua tulisan atau sering kali kamu ulang. Ya, jadi kalau saya suka ada kata yang berulang, yang digunakan satu kata yang sama atau satu kata dengan kata dasar yang sama yang digunakan berulang-ulang. Apalagi dalam jarak yang dekat, misalnya satu kalimat atau satu paragraf. Kalau dalam satu halaman masih nggak apa-apa, atau kalau dalam halaman terpisah masih nggak apa-apa gitu, beberapa kali ya. Jadi kalau saya misalnya cacatnya saya dalam menulis adalah saya suka pakai kata membuat. Tapi saya menyadari itu gitu. Cuma ketika saya menulis saya bikin aja. Membuat hancur, membuat jatuh, membuat cantik, misalnya membuat apa gitu. Tapi ketika editing, itu saya akan file dan replace. Jadi saya akan masukkan kata membuat. Nah teman-teman bisa nanti di tulisan teman-teman masukin kata yang sering sekali teman-teman pakai. Membuat, kemudian saya ganti. Misalnya kayak tadi membuat hancur, saya bisa pakai menghancurkan sebetulnya. Membuat jatuh, saya bisa pakai menjatuhkan gitu kan. Kemudian membuat cantik, saya bisa pakai mempercantik misalnya gitu ya. Jadi ini hal-hal yang sebetulnya sederhana banget dan nggak perlu editor yang handal yang gimana untuk memperbaiki ini gitu loh. Bahkan editor handal kadang-kadang nggak tahu karena itu bukan tulisan dia gitu. Kadang-kadang dia nggak ngeh nih bahwa si penulis melakukan pengulangan, banyak pengulangan gitu. Jadi buat teman-teman ya, perhatikan itu gitu, perhatikan. Harus dicari tahu. Di salah satu tips menulis yang saya share di YouTube channel Asma Nadia ya, ada
tentang mengenali kelebihan dan kekurangan penulis. Nah, ini sesuatu yang juga harus teman-teman lakukan, dan gak ada orang lain yang, maksudnya orang lain kalau dia membaca tulisanmu bisa ngasih tahu gitu ya, tapi kalau enggak ya dia nggak tahu gitu. Nah, sementara kita yang nulis harus paling tahu kelebihan kita apa, maksimalkan kelebihan itu, kekurangan kita apa, minimalisir. Jadi yang saya lakukan kemudian mencari find and replace ya, bagian-bagian yang kata-kata yang dipakai berulang, dan coba mencari penggantinya gitu. Kadang-kadang bukan mencari pengganti yang dilakukan, tapi pengungkapan yang lebih gitu. Terkait bahasa juga, saya nggak suka memakai misalnya kata akuan atau kata ganti ya. Jadi dianya, aku, ku gitu ya, terlalu banyak. Saya nggak suka pakai misalnya ku tatap wajahku gitu. Jadi saya mungkin akan pakai ku tatap bayangan cermin. Itu udah jelas gitu. Nggak usah ku tatap bayangan wajahku di cerminku, apalagi gitu ya. Jadi ini bisa gitu. Saya tuh jujur stres dengan kalimat-kalimat yang nggak jernih gitu. Ya, saya nggak tahu kalau teman-teman baca novel Asma Nadia, teman-teman. Oke ya, kok tiba-tiba saya di-mute tadi sama host. Jadi ketika teman-teman menggunakan kata ganti ya, teman-teman menggunakan kata ganti, maka pastikan gitu bawanya di situ misalnya rumahnya, tangannya, kakinya, di situ dibutuhkan gitu. Kalau misalnya sudah jelas, saya biasanya cenderung menghilangkan. Meskipun misalnya secara bahasa harusnya misalnya dipakai, tapi kalau udah jelas saya hilangkan biasanya. Kemudian jadi cari ya, makanya di buku 101 Dosa Penulis Pemula, by the way ini buku bagus banget. Jadi kalau sampai ada yang belum baca, kalau buat saya, kamu pengen jadi penulis, kamu baru mulai, ayo baca buku 101 Dosa Penulis Pemula. Karena ini hal-hal teknis yang bisa kamu lakukan, kamu terapkan. Buku 101 Dosa ini yang semua omongkan ini kayaknya ada di sana, teman-teman bisa terapkan. Jadi bisa, yang kita butuhkan adalah sebetulnya editor pribadi. Tapi nggak semua punya dana untuk membayar editor pribadi. Maka yang kita lakukan, misalnya ambil buku 101 Dosa Penulis Pemula, jadikan itu panduan. Yang panduan kamu dalam membedah tulisanmu atau mengedit tulisanmu. Di 101 Dosa Penulis Pemula, salah satunya adalah seranganku, atau serangannya, atau serangan yang. Nah, setiap penulis punya tuh kecenderungan. Ya, saya nggak tahu kalau Via kira-kira kayak gimana ya. Jadi penulis itu misalnya ketika dia menulis, dia punya kecenderungan menggunakan kalimat-kalimat panjang, sehingga kata sambungnya banyak. Jadi ada yang, ada untuk, ada oleh, ada kepada, ada terhadap, ya, dan lain-lain gitu. Nah itu saya biasanya saya coba rampingkan gitu. Saya coba edit lagi sehingga enak, sehingga nggak terlalu banyak pakai yang, nggak terlalu banyak kalimat dengan anak kalimat gitu ya. Saya suka kalimat-kalimat yang pendek gitu, sehingga menurut saya kalimat-kalimat yang pendek, paragraf-paragraf yang pendek itu akan mengurangi letihan pembaca. Jadi memudahkan pembaca untuk menikmati cerita yang disajikan oleh penulis. Jadi saya nggak tahu apakah ini bisa teman-teman terapkan juga, termasuk ya yang saya terkait bahasa ini biasanya saya pecahkan kalimat. Jadi kalau misalnya ada paragraf yang terlalu panjang itu saya pecahkan, kemudian kalimat-kalimat dialog yang terlalu panjang, saya nggak suka pakai dialog yang terlalu panjang. Misalnya saya pengen ngasih contoh sebetulnya, pertengkaran antara Pras dan Arini misalnya, itu kan bisa aja Arini misalnya katakan gitu, kenapa Mas bisa melakukan seperti itu gitu? Apa Mas tidak tahu rasanya betapa sakitnya perempuan yang dikhianati? Apa Mas begini ini bisa panjang gitu. Tapi misalnya bisa aja cuma memandang Pras kemudian satu kata Mas sakit. Gitu itu udah dengan ekspresi yang dideskripsikan gitu. Itu mungkin sudah lebih kuat gitu dibandingkan kalimat-kalimat panjang lebar gitu yang kita istilahnya nyampah gitu ya di dialog, dan nggak semuanya juga perlu gitu. Jadi terkait editing ini tadi ya yang saya lakukan, kemudian termasuk juga memperhatikan tadi saya nggak suka pakai untuk yang banyak dalam satu kalimat gitu. Saya nggak suka pakai kepada, pakai yang terlalu banyak. Itu biasanya saya baca, kalau saya enggak ini sama pengaruhi kalimat kok sekarang buang. Ya, kata hubung ya saya akan buang gitu. Kemudian yang lain Asma Nadia nggak terlalu suka menulis dengan kata dasar.
kata kerja dasar. Misalnya lihat, pakai melihat daripada lihat. Kecuali dalam dialog itu dibutuhkan, kamu lihat kan gitu. Nah itu lain gitu. Tapi saya akan lebih suka pakai daripada jalan gitu ya. Dia jalan, saya akan pakai dia berjalan atau dia mengangkat kaki. Nah ini juga termasuk yang bisa diedit ya secara bahasa ya. Misalnya kamu pakai kamu menggambarkan tokohmu berjalan gitu. Jangan cuma pakai jalan, tapi bisa melangkahkan kaki, bisa mengayunkan kaki gitu. Nah, lihat kecenderungan kamu gitu. Jadi kenali betul, makanya sering baca naskah yang kamu tulis ya. Saya biasanya koreksi editing itu bisa sampai belasan kali. Kemudian alhamdulillah memang ada editor pribadi ya, ada Pak Isa Alamsyah juga yang membaca, kemudian saya juga ada editor pribadi ya. Tapi dari editor pribadi itu aja pingpongnya ke saya bisa 4, 5, 6 sampai 10 kali gitu. Nanti ke editor lain bisa. Jadi banyak banget gitu. Dan semua ini saya lakukan karena saya jujur saya masih penulis yang insecure, masih penulis yang tidak percaya diri gitu. Saya nggak percaya diri, apalagi saya punya kakak seperti Helvi Tiana, saya makin nggak percaya diri lagi gitu ya. Mbak Helvi dengan kata-katanya yang sangat terpilih ya, saya nggak percaya diri banget. Jadi yang bisa saya lakukan adalah saya nggak bisa mengubah rasa tidak percaya diri itu. Saya nggak bisa berhenti menulis hanya karena saya nggak percaya diri, karena saya terlalu mencintai menulis ya. Yang bisa saya lakukan akhirnya saya mencoba mengedit sebisa saya, sebaik mungkin gitu ya, semaksimal saya gitu ya, sehingga mudah-mudahan ketika naskahnya sampai ya ke penulis itu dalam kondisi yang lebih baik ya. Jadi mengedit terkait bahasa, pilihan-pilihan yang digunakan untuk menggambarkan gerak, untuk menggambarkan watak, untuk menggambarkan dialog gitu ya, itu teman-teman rapikan. Apakah memang harus sepanjang itu dialognya? Apakah deskripsinya harus sepanjang itu? Kemudian kalau buat saya nggak suka juga membuat deskripsi yang panjang tuh di awal. Biasanya deskripsinya saya pecah-pecah gitu. Gitu. Ini beberapa hal yang teman-teman bisa amati di novel Asma Nadia, termasuk Sehidup Surga Denganmu ya. Nah, yang lainnya, editing yang lain adalah kalau tadi sudah secara cerita, ya, secara cerita berarti penyempurnaan cerita, memberikan anjaran, memberikan detil, ya. Buat saya, ketika Hyun-geun diberikan detil bahwa dia hanya hanya mengambil foto-foto hitam dan putih, hanya bermain di black and white fotografi dan ada latarnya, kemudian dia bertemu dengan Rania ya kalau di novelnya itu mereka bertemu sedang memandang matahari terbit ya di pegunungan Himalaya gitu. Dan ketika dia memandang Rania, ketika orang lain melihat semua matahari terbit, dia tidak hanya melihat matahari terbit, dia melihat Rania dan matahari terbit, dan tiba-tiba dunia hitam putihnya tuh pecah berkeping-keping gitu. Itu menjadi lebih kuat gitu. Rania yang penuh warna dengan Hyun-geun yang hitam putih gitu ya. Jadi ini penyempurnaan yang dilakukan selama editing cerita. Kemudian tadi editing bahasa ya, pemilihan kata gitu, bagaimana kita mengungkapkan sesuatu, merampingkan atau misalnya memecahkan dialog ya. Jadi daripada dialog panjang, mendingan dikasih nih reaksinya gitu. Dikasih reaksi orang yang sedang berbicara gitu. Sehingga lebih hidup dan imajinasi pembaca ya kayak nonton kalau misalnya sinetron atau TV series ya ada pingpong dialog gitu. Nggak cuma satu orang yang mendominasi dialog dan itu bacanya juga jadi boring sih gitu. Jadi itu gitu ya, perhatikan. Jadi memecah kalimat, membuat metafor yang lebih baik ya, pemilihan diksi yang lebih baik gitu. Kayak kita menggunakan bintang bisa diganti titik cahaya gitu ya, bisa kerlip di langit atau apalah gitu ya, ganti gitu. Jadi penggunaan bahasa yang lebih kaya gitu sehingga orang nggak bosan bacanya gitu. Apalagi misalnya kalau kita sudah menulis banyak novel, nah saya menggambarkan kayak Assalamualaikum Beijing itu tokoh Chungwon menunggui Asma ya yang koma gitu. Kemudian sebelum itu sebetulnya beberapa tahun lalu saya sudah menulis novel Cinta Laki-laki cerpen Cinta Laki-laki Biasa gitu. Nah, bagaimana saya menggambarkan tokoh yang sama-sama baik, sama-sama protagonis dan baik gitu ya. Laki-lakinya ini ketika menunggu tidak melakukan hal yang sama gitu. Jadi kadang-kadang saya buka lagi nih novel-novel saya sebelumnya nih, jangan sampai saya terjebak menceritakan satu situasi yang hampir mirip. Sudahlah situasinya hampir mirip dengan gaya cerita yang sama.
gitu. Jadi itu yang bisa dihadirkan gitu. Kemudian yang ketiga adalah editing terkait typo, tanda kutip, ini teknis banget sih kalau saya. Dan kalau buat saya aneh, kamu seorang penulis yang suka membaca, tetapi kamu masih bisa menaruh tanda kutip atau tanda petik itu tidak tepat. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan bahwa ketika teman-teman membaca, ya, kalau bisa buku yang kamu baca itu menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kamu terkait teknis penulisan. Tanda petik itu, tanda petik buka, setelah itu ada spasi nggak sih gitu? Itu semuanya ada di buku. Jadi kalau kamu... Tapi kalau bisa dari buku, Bun. Ngereferensinya dari buku major publishing. Iya, dari buku major publishing. Jangan dari indie publishing, jangan dari indie publishing, betul. Aplikasi. Betul. Jangan dari indie publishing, jangan dari tulisan-tulisan di aplikasi ya, karena belum tentu yang nulisnya juga paham ya. Kecuali tulisan-tulisan di aplikasi, makanya kalau buat saya bukan sekedar promo, tapi kalau teman-teman KBM membaca tulisannya Helvitiana Rosa, membaca tulisannya Asma Nadia, atau misalnya membaca tulisannya penulis-penulis lainnya, Tati Senja yang sudah ada di KBM, itu ada bonus tambahan buat teman-teman, karena teman-teman tidak hanya menikmati cerita atau bagaimana si penulis menggerakkan unsur-unsur dalam cerita ya, ornamen dalam ceritanya, tetapi teman-teman bisa mengamati tanda petik ya, tanda baca yang digunakan gitu. Misalnya kalau buat saya biasanya setelah dialog saya pasti tab tuh, saya pasti udah baris baru, saya biasanya nggak nyambung ya. Teman-teman bisa lihat ini di Nikah Tanpa Pacaran yang dipublish di KBM aplikasi gitu. Jadi sebetulnya semua yang bisa dilihat dari situ. Iya, bisa. Italik nggak bisa dilihat. Nah, kecuali italik berarti ya, belum bisa dilihat ya. Italik. Seperti ini. Ini ya, misalnya ini saya tampilkan, kan sudah ya, jelas ya, dialog itu di ini, di dialog ya. Jadi ini sesuatu yang bisa teman-teman pelajari dari buku-buku yang teman-teman baca ya, ini buku Sehidup Sesuai Denganmu. Iya, jadi ketika teman-teman baca buku atau baca untuk mencari referensi ya, menggunakan tanda baca, masih bingung misalnya antara tanda baca tanda petik penutup, apakah tanda petik penutup dulu atau titik dulu gitu. Apakah koma dulu atau tanda petik dulu gitu, karena masih cukup banyak yang melakukan kesalahan ketika menulis kalimat langsung ya, kalimat dialog itu menaruh tanda petiknya itu lebih dulu ya, setelah itu baru tanda baca. Atau bahkan ada ya kata terakhir dalam kalimat langsung, kemudian dikasih spasi ya, padahal seharusnya nggak pakai spasi. Nah, hal seperti ini bisa teman-teman amati dan teman-teman koreksi ya saat menuliskannya. Karena percayalah bahwa naskah yang bersih yang teman-teman sudah edit, yang melalui proses editing yang baik ya, itu akan lebih nyaman, akan lebih enak nanti di mata editor ketika dia ingin membaca atau menyeleksi tulisan yang teman-teman kirimkan, termasuk juga di media massa gitu. Maka sebisa mungkin tidak ada lagi typo ya, kalau bisa. Dulu saya waktu jadi CEO di Lingkar Pena Publishing House, saya targetnya adalah zero typo. Jadi nggak ada salah-salah penulisan gitu, salah-salah kata gitu. Meskipun sekarang makin umur, kadang-kadang makin typonya makin banyak juga gitu. Nah, ini yang harus dikawal gitu ya. Kemudian yang terakhir mungkin ya, editing terkait rasa.
terkait rasa ini mungkin ketika teman-teman editing cerita tidak terlihat, ketika teman-teman editing editing secara bahasa nggak terlihat, ketika editing teknis nggak terlihat. Tapi rasa ini adalah ketika teman-teman ambil waktu yang tenang, baca lagi dari awal sampai akhir, teman-teman bisa melihat misalnya apakah emosi yang ditimbulkan oleh tokoh-tokohnya tepat sesuai dengan yang diinginkan oleh si penulis, atau justru berbeda gitu. Apakah misalnya terkait misalnya emosi tadi, kemudian misalnya dinamika ceritanya dinamis nggak sih gitu. Misalnya apakah terasa datar gitu. Nah itu kan berarti ketika kita menulis kita harus memikirkan nih apa yang membuat cerita ini tawar, apakah harus misalnya bab-babnya ada yang dibalik gitu ya, sehingga ada bab yang kenceng gitu ya, yang mungkin lebih menggugah itu ditaruhnya berbeda gitu ya. Gitu. Tapi yang jelas ingat bahwa perubahan-perubahan yang teman-teman lakukan mempengaruhi bab-bab yang lain dan harus dibaca lagi dari awal, dikoreksi lagi, ya diedit lagi, dihaluskan lagi. Gitu. Saya kira mungkin itu yang bisa saya lakukan dan bahkan tidak hanya untuk naskah, tapi termasuk untuk sinopsis ya. Untuk sinopsis yang saya buat itu saya bisa edit berkali-kali gitu. Karena buat saya sinopsis juga biasanya orang lihat judulnya, kemudian lihat sinopsisnya gitu kan. Jadi sinopsis ini harus benar-benar bukan hanya bagus, menarik, menggambarkan cerita, tapi kalau bisa juga membuat orang relate gitu, membuat lebih banyak orang relate. Jadi hal-hal yang umum, hal-hal yang kayaknya dialami oleh semua orang itu kalau bisa harus ditampilkan gitu. Nah, jadi buat teman-teman sebetulnya ketika membaca, makanya kayak di Nikah Tanpa Pacaran kan di awalnya tuh ada sinopsis ya, teman-teman baca gitu. Sebetulnya ketika kita membaca, seorang penulis belajar dengan membaca. Seorang penulis belajar dengan membaca, maka ketika membaca coba ambil pelajaran, baca sinopsis. Oke, di sinopsis itu apakah semua tokoh ditampilkan gitu, atau misalnya enggak gitu, cuma 1-2 tokoh gitu. Kemudian kalimat pembuka untuk sinopsisnya, kemudian apakah sinopsis itu harus banyak banget, boleh nggak pakai dialog di sinopsis gitu ya. Bagaimana apalagi kalau kamu membaca sebuah buku dan kamu tertarik ya, kamu amati tuh ada apa dengan sinopsisnya dan judulnya yang membuat kamu tertarik gitu. Jadi ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Ayah mungkin silakan kalau mau ada tanya jawab terkait editing. Ini tadi kan ada yang nulis kata yang paling diserang itu misalnya katanya, ungkapnya, tukasnya, alih-alih daripada ganti-ganti kata itu. Mungkin Bunda bisa terangin kalau Bunda bikin dialog biasanya nggak pakai dialog tag. Gimana ya maksudnya? Supaya menghindari katanya, ungkapnya. Bunda kan biasanya nggak pernah pakai itu. Oke. Sebetulnya kayak misalnya gini ya, misalnya kalimat gini, saya bisa bikin kalimat ini jalannya untuk bersekolah memang berbeda dengan anak-anak lain. Jika ini harga yang harus dibayarnya untuk bisa mendapatkan ijazah SMA-nya, gitu kan bisa gitu ya. Tapi yang saya lakukan di sini jalannya untuk bersekolah memang berbeda dengan anak-anak lain. Jika ini harga yang harus dibayar, saya buang katanya di situ. Jika ini harga yang harus dibayarnya kan gitu ya. Jika ini harga yang harus dibayar, kan udah jelas yang bercerita itu point of view-nya dari point of view si dia kan gitu. Bisa mendapatkan tanda kelulusan sekolah. Jangankan 3 tahun, 6 tahun pun hingga beroleh ijazah SMA dia siap. Padahal saya bisa bilang jangankan 3 tahun, 6 tahun pun hingga bisa meraih ijazah SMA-nya, dia siap. Gitu. Jadi saya sudah membuang di situ mungkin ada 2 atau 3-nya yang saya buang di situ gitu. Jadi teman bisa menyeleksi lagi kalimat. Kayak misalnya kalimat gini.
setelah menikah hidupmu tak lagi sama nak gitu. Kalimat ayah benar. Sebetulnya saya nggak harus pakai kalimat ayahnya gitu kan ya. Kalimat ayah benar karena si tokoh sedang berdialog dengan ayahnya sendiri. Jadi nggak usah pakai kalimat ayahnya benar. Menikah berarti bertanggung jawab terhadap kebahagiaan dan hidupnya misalnya. Jadi menikah berarti bertanggung jawab terhadap kebahagiaan dan hidupnya. Tetapi saya bisa bilang menikah berarti bertanggung jawab terhadap kebahagiaan dan hidup seseorang. Jadi hal yang berbeda sih. Jadi suami yang baik. Sorry ya mantul. Jadi kalimat-kalimat sebetulnya kayak gini, keluarganya hangat, penuh canda yang dengan cepat menghilangkan tabir kekakuan di antara mereka. Nah, saya nggak suka pakai mereka banyak, padahal sebelumnya saya udah pakai mereka. Jadi saya hentikan kalimat di keluarganya hangat, titik. Penuh canda yang dengan cepat menghilangkan tabir kekakuan. Cukup. Gitu. Jadi menurut Asma salah satunya kita tahu kapan kita pakai ini atau nggak pakai, atau sederhananya kalau teman-teman ingin membuang kata-kata itu tadinya aku, yang, dan, untuk, dan lain-lainnya itu, teman-teman coba angkat ya, coba angkat. Kalau misalnya dibaca masih enak, tujuannya jelas, diarahkan ke siapanya jelas, berarti memang itu nggak dibutuhkan gitu. Kita nggak membutuhkannya, dan, untuk, yang, dan lain-lain itu. Ya, ada lagi pertanyaan? Mungkin Bahrul ada mau tanya dulu. Ya, teman-teman langsung ini aja kalau ya, raise hand ya, biar bisa langsung bertanya ya. Silakan raise hand. Kemudian sambil nunggu yang raise hand, ini juga ada yang di chat pertanyaannya ya. Itu dari Lili Hafiz ya. Pertanyaannya Mbak Asma ya. Jadi kalau tulisan yang akan tayang di platform, editingnya gimana Bun? Apakah nunggu tamat dulu atau per bab? Ya. Kalau editing per bab tadi saya sudah sampaikan, editing per bab itu boleh. Jadi teman-teman silakan melakukan editing per bab yang sudah jadi. Ya, mau nggak mau kita setiap minggu mungkin harus posting ya, satu bab ya. Ya Mbak Asma, jadi ya. Oke, terus ada yang resen. Silakan Mbak Sarah Hilma. Ya. Terima kasih kesempatannya, Bunda Asma. Hilma mau nanya. Dalam kita buat cerita itu bagusnya banyak dialognya atau deskripsinya? Sesuai keperluan. Jadi tidak ada rumusan misalnya sebuah tulisan yang lebih banyak deskripsinya tanpa dialog itu lebih baik, atau sebuah tulisan yang banyak dialognya, karena ada juga sih cerpen yang misalnya dialog semua isinya. Jadi nggak ada masalah gitu, sesuai dengan kebutuhan. Oh gitu. Ya. Itu aja. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Bro Bahrul, saya mau ini ya memberikan contoh. Kenapa ya? Ya. Gimana Pak Isa? Cek. Kalau Asma sendiri lebih banyak. Oke. Silakan tadi Mbak Asma gimana? Ya. Iya, tadi kan ada yang nanya gimana caranya bikin dialog yang nggak harus ada ujarnya, katanya gitu ya, kalimat siapa. Ya, saya bacakan di halaman yang punya surga yang tadi dirindukan di halaman 11. 111.
Salah deh, ini sehidup sesurga denganmu. Misalnya kalimat gini, jadi si dia ini bulenya curiga dia itu jadi ART tapi nggak digaji sebetulnya. Jadi diajak untuk belanja baju lebaran. Dan dia ini memang aslinya nggak digaji gitu. Cuma dia nggak pengen bulenya tahu gitu. Jadi dia berusaha menolak. Iya. Jadi kalimatnya gini, dia datang hanya ini deskripsi ya. Bisa aja deskripsi ini saya gambarkan dengan misalnya kamu kan hanya datang dengan 3 pakaian gitu. Kok baju-baju kamu hampir itu aja? Ini termasuk menjawab pertanyaan yang lain nih. Pasti ada yang nggak beres. Nah, sementara saya membuat itu seharusnya bisa dialog, tapi saya bikin itu menjadi deskripsi. Ya, misalnya deskripsinya adalah aku masih banyak baju bule. Adik ibunya menatap dia, itu udah nggak ada katanya, nggak ada kalimatnya tuh, karena udah jelas dialognya kan antara si bule sama si dia kan. Jadi ketika dia bilang aku masih banyak baju bule, adik ibunya menatap dia dengan wajah lebih menyelidik. Walau jawaban barusan disampaikan dengan senyum selebar mungkin. Dia datang hanya dengan 3 potong pakaian. Nyaris bajunya itu-itu saja. Sebagian bahkan mulai sobek. Bule masih tidak mengerti. Ada sesuatu yang tidak beres. Menurut saya, itu lebih tepat digambarkan sebagai narasi ya, yang mendeskripsikan keadaan dibandingkan dialog gitu. Setelah itu si bulenya nanya, kamu ada uang kan? Saya nggak bilang kata bule, enggak. Karena udah jelas gitu. Kamu ada uang kan? Dia terdiam. Jujur dia kehabisan cerita untuk dikarang. Bule terus mencecar. Aku nggak punya uang. Apakah keponakannya yang masih kecil ini terjerumus pergaulan tidak benar? Gitu ya. Jadi itu di kalimat dialog itu nggak ada kata bule, nggak ada kata dia gitu. Kemudian kata bule lagi, kata dia lagi gitu ya, ujar bule lagi nggak ada gitu. Karena khususnya dialog-dialog yang hanya berlangsung antara 2 orang, sebetulnya harusnya itu nggak usah ada kayak gitu. Itu udah jelas sih kepada siapa kalimat tersebut diajukan gitu. Terutama kalau misalnya ada penokohan ya, dengan penokohan yang kuat ya, terlihat jenjang perbedaan usia, siapa yang berbicara gitu, dan kasusnya jelas gitu, teman-teman bisa menghilangkan ujarnya, akunya, katanya, kalimatnya, ungkapnya, cetusnya dan lain-lain gitu. Tapi kalaupun dipakai katanya, kalau bisa jangan katanya terus dari halaman awal sampai akhir. Karena kan ada katanya, ada cetusnya, ada imbuhnya, ada celutuknya gitu ya, ada ujarnya, ada kalimatnya, bisiknya terdengar, misalnya seperti itu. Gitu. Ya, oke selanjutnya Mbak Asma ada yang raise hand lagi ya. Ada Mas... Ya. Bima Satria. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda, yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya baik. Mengenai referensi Bunda. Jadi kan Bunda kan saya kan sudah banyak nih istilahnya tuh baca-baca novel atau cerpen gitu kan. Cuman pada saat kita menulis tuh Bun, kosakata itu nggak nambah gitu kan. Baik. Ya Mas. Maaf ngantul suaranya. Nggak apa-apa, kedengeran kok. Jadi kamu terus aja. Nah baik, jadi saya tuh kebingungan saat kita nulis kan, padahal sudah misalnya saya baca satu novel gitu kan, OTW nikah misalnya kan,
Tujuan saya tuh supaya bisa nulis naskah lain gitu kan, sebagai referensi. Tapi pada saat kita nulis tuh bingung, kok kata-kata yang keluar dari tulisan kita tuh hanya itu saja gitu kan. Itu mungkin Bunda. Terima kasih. Itu mungkin biasanya kosakata itu tidak bertambah. Saya nggak tahu seberapa rajin kamu membaca. Karena kalau kita rajin membaca, biasanya kosakata itu bertambah. Pilihannya rajin membaca itu udah keharusan sih. Karena tidak ada cara lain untuk berlayar di dunia kata-kata kecuali kita membaca gitu. Dan ketika kita membaca mau nggak mau kita kayak menyerap gitu loh. Kayak ibaratnya lapar ya ada yang kita makan, ada yang masuk gitu. Nah itu juga gitu. Jadi kita bisa bertambah kosakata kita, salah satunya dengan rajin membaca. Nah, saya tahu buat teman-teman di KBM ini sangat aktif menulis, tapi kalau bisa berbanding lurus aktif menulisnya dengan aktif membacanya. Termasuk membaca bagi seorang penulis bukan sekedar baca buku gitu ya, sampai selesai gitu ya, kemudian ketika sedih gitu ya dia nangis, ketika lucu dia tertawa, bukan cuma itu gitu, tapi termasuk mengamati metafor yang digunakan oleh si penulis, opening yang digunakan si penulis, bagaimana si penulis mendevelop karakter tokoh-tokohnya gitu kan, bagaimana si penulis dengan misalnya sangat smooth gitu ya menambahkan konflik, menambahkan misteri dalam cerita gitu, sehingga kita makin gila ya, kita nggak nyangka begini, kita nggak nyangka begini gitu misalnya. Jadi buat teman-teman ya harus banyak membaca, nggak bisa enggak. Dan kalau bisa ya selain membaca karya teman-teman KBM, baca juga karya-karya dari penulis-penulis yang sudah mendapat misalnya banyak kepercayaan dari penerbit atau sudah pernah atau reputasinya bagus lah gitu istilahnya gitu. Sehingga teman-teman bisa mendapatkan atau menyerap lebih banyak dari sekedar pasti ya kalau teman-teman membaca karya-karya penulis pilihan, pasti metafornya pilihan, pasti konfliknya pilihan, pasti karakternya pilihan gitu, pasti plot atau alurnya pilihan, pasti endingnya pilihan gitu ya, pasti openingnya pilihan gitu, karena mereka tidak hanya mereka biasanya sudah punya jam terbang, kemudian mereka lebih terlatih, secara skill keterampilan menulisnya juga handal, tetapi juga karena mereka sendiri juga terbiasa mengedit tulisannya, merencanakan dengan baik, risetnya biasanya kita akan kuat, kemudian juga mereka tulisan yang juga sudah diedit gitu ya oleh editor dari penerbit gitu. Jadi kayak penggunaan tanda baca tadi, kemudian tadi ada pertanyaan apakah narasi harus baku apa enggak gitu ya. Itu bisa teman-teman lihat tuh, bisa mendapatkan jawabannya semua dari tulisan-tulisan yang teman-teman baca kalau dia terbitan dari penerbit-penerbit yang nasional atau mayor. Oke. Masih ada yang bertanya Mbak Asma ya, tapi kalau dari waktu sudah 20.34, satu lagi mungkin Mbak ya? Boleh. Ya. Oke, ada Mbak Mimi Nurminah. Mbak Mimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Kayaknya di antara semua ini saya yang paling tua loh, Bunda Asma. Jadi saya hari ini pertama sekali menulis banyak pengalaman di KBM. Langsung 2 bab, 2 buku. Jadi Kak Asma mungkin saya terlambat, tapi nggak ada kata terlambat ya. Saya itu biasanya bikin papernya yang saya tulis itu adalah untuk seminar internasional gitu ya kan Kak Asma. Tapi saya tertarik juga untuk menulis novel. Kenapa? Karena memang hobi saya membaca. Jadi saya lebih pilih baca dibanding baca atau jalan-jalan. Tapi ada terbetik di hati saya, Kak Asma, bahwasanya saya khawatir nanti tulisan saya, misalnya kayak novel gitu kan, meninggalkan sesuatu yang
tak bagus gitu. Jadi bagaimana Kak Asma supaya hati saya ini agak-agak apa juga gitu, khawatir peninggalan tulisan luar paper ataupun tulisan saya mengenai ilmu atau pengalaman saya sebagai guru tidak menimbulkan efek nanti ya sepeninggal saya gitu di dunia ini. Mungkin terlalu idealis ya. Begitu aja Kak Asma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya khawatir tidak terlalu nyambung nih, tapi mungkin Ayah atau Bahrul nanti bisa. Kan ketika kita nulis manfaat tulisan kita itu peninggalan salahnya masih hanya typo gitu ya, atau masih hanya metafor yang kurang tajam gitu atau kurang tepat gitu, masih hanya misalnya hal-hal yang lanjaran yang perlu dikuatkan atau detail yang harus ditambah atau tulisan yang misalnya belum baik, itu masih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya jangan sampai, pastikan, nah ini termasuk sih sebetulnya ya editing tambahan ya, berarti editing ke-5 ya, pastikan tulisan kita tidak menyebarkan mudarat. Pastikan tulisan kita jangan sampai menjadi perpanjangan tangan setan gitu loh. Makanya gini, dulu waktu di acara sastrawan Nusantara di Brunei, ada seorang penulis, saya lupa ya namanya siapa, Ismail apa ya namanya, yang dia tuh, jadi perdebatannya adalah apakah tulisannya fiksi Islami gitu ya, atau tulisan religi apa enggak gitu. Dia menggambarkan adegan perzinahan. Tapi menurut kami yang hadir gitu, adegan perzinahan yang dihadirkan tidak sesuai dengan tujuan dia agar orang menjauhi zina. Jadi adegan perzinahannya justru digambarkan secara erotik gitu loh. Jadi ibaratnya kita pengen ngomong nggak boleh ciuman, tapi adegan ciumannya, kissingnya digambarkan sedemikian, jadi akhirnya orang malah pengen nyoba ciuman gitu loh. Bagaimana mencium yang bukan pasangan halal gitu. Nah ini kan berarti mudarat kan gitu. Makanya waktu di Surga Yang Tak Dirindukan, Asma ada nulis adegan pemerkosaan. Saya jaga betul adegan pemerkosaan itu gitu. Agar apa? Yang membaca, keinginan penulis adalah yang membaca bisa melihat bahwa adegan pemerkosaan itu sebuah tindakan biadab, tidak manusiawi, laki-laki yang melakukannya bejat gitu ya. Itu yang harus timbul gitu. Kalau yang membaca laki-laki, dia akan merasa gue pengen ngelindungin perempuan-perempuan di sekitar gue gitu, gue pengen ngejaga istri gue pengen memuliakan adik gue, dan gue akan, wah itulah yang harusnya timbul gitu. Tapi kalau digambarkan dengan salah gitu, akhirnya orang jadi merasa bahwa wah gila ya, ternyata melakukan hubungan yang di luar kehendak itu bisa nikmat ya, kan bisa begitu gitu. Jadi pastikan gitu ya, tidak gitu. Pastikan teman-teman tidak benar-benar menjaga gitu secara nilai gitu, bahwa tulisan yang kita, karena tulisan ini sebuah tulisan itu abadi, dan menulis itu adalah menempuh jalan keabadian. Maka kalau tulisan ini abadi, dia akan menjadi track record. Makanya jangan menulis sesuatu yang buruk, jangan menulis sesuatu yang sampah, jangan menulis sesuatu yang vulgar atau pornoliterasi ya. Kenapa? Bisa jadi suatu hari kita sadar ya, hidayah, kita dapat hidayah ya, sebagaimana ada sastrawan kita juga yang melalui jalan itu gitu ya. Kalau suatu ketika kita sadar, kita akan amat sangat menyesal telah membuat sebuah tulisan yang tidak senonoh, atau sudah membuat tulisan yang sadis yang kemudian jadi menginspirasi kejahatan atau menginspirasi tindak bullying misalnya atau apa gitu ke orang lain gitu. Jadi pastikan banget secara nilai ya, kira-kira manfaatnya apa sih gitu. Ketika saya menulis Nikah Tanpa Pacaran, meskipun judulnya amat sangat populer gitu ya, saya memperhatikan betul misalnya bahwa saya pengen tulisan ini bisa memberikan harapan gitu buat teman-teman mungkin yang melalui jalur ta'aruf atau misalnya dijodohkan oleh orang tua dan merasa nggak mungkin tumbuh cinta gitu ya, bahwa cinta bisa tumbuh seiring waktu gitu. Saya pengen menambahkan semangat itu. Saya pengen juga menambahkan semangat misalnya bahwa kalau ada masalah dalam keluarga, komunikasikan, bicarakan gitu ya, sampaikan.
bukan dengan meninggalkan pasangan kita gitu. Bukan dengan putus asa gitu, bukan dengan menyerah gitu. Tanpa kita mencoba dulu meluruskan nih katup-katup komunikasi yang mungkin ada gitu. Kemudian saya ingin apa lagi sih? Itu tentang seorang sutradara muda yang sangat berprestasi, yang sangat legendaris, namanya Ken, yang dia bermimpi bertemu dengan seseorang yang wajahnya ternyata kemudian dia tahu itu wajah Aira. Tapi Aira juga punya mimpi buruk gitu. Maka ada edukasi nih terkait mimpi buruk yang saya selipkan di novel Nikah Tanpa Pacaran. Agar orang-orang yang baca ya, karena biasanya saya termasuk yang merasa tidak mendapatkan pendidikan apa sih yang harus dilakukan ketika bermimpi buruk gitu. Tapi saya tahu bahwa kalau mimpi katanya nih kalau gigit tanggal berarti ada yang meninggal, kalau berenang berarti ada yang meninggal, kalau digigit ular berarti begini gitu. Tapi saya nggak pernah dididik, kurang mendapatkan edukasi gitu bahwa apa yang harus saya lakukan, bahwa kita harus ta'awudz, kita harus meludah misalnya 3 kali gitu. Ini kan hal-hal kecil yang bisa kita comot ya dari ajaran Islam, kemudian kita selipkan dalam tulisan-tulisan kita. Makanya setiap buku Asma Nadia saya pengen kayak di Antara Cinta dan Ridho Umi, itu akan malu kita yang merasa bahwa sabar itu ada batas. Sambil saya cuplikan bagaimana Nabi Nuh, bagaimana Nabi Musa, bagaimana mereka berdakwah bisa sampai 80 tahun hanya untuk mendapatkan 1 orang pengikut gitu. Jadi teman-teman yang punya ilmu kitab, teman-teman yang punya pengetahuan hadis, yang punya pengetahuan tafsir, itu kesempatan banget untuk menyelipkan ya. Sehingga kalau dia dimasukkan ke dalam tulisan yang populer, itu bisa menjadi ajang dakwah kita kepada pembacanya. Gitu. Jadi pastikan tadi ya editing yang, terima kasih Mbak Mimi sudah mengingatkan, editing yang juga tidak boleh ditinggalkan adalah memastikan bahwa tidak ada nilai-nilai, tidak ada deskripsi tubuh yang membuat orang jadi bernafsu, tidak ada deskripsi adegan yang membuat orang jadi seakan-akan nonton film porno gitu ya. Kita sudah nggak bisa membatasi itu dengan banyaknya, dengan ada YouTube, dengan adanya TV-TV internet gitu ya. Tapi kita bisa menjaga paling tidak mereka tidak akan mendapatkan pornografi di tulisan kita. Setiap ayah akan aman merekomendasikan buku kita untuk anak-anaknya. Setiap ibu akan aman merekomendasikan buku kita untuk anak-anaknya karena dijamin insya Allah halal. Ya halal dan baik. Kemudian setiap istri kalau pengen merekomendasikan novel kita ke suami juga aman karena tidak ada deskripsi yang seperti apa. Bahkan jika deskripsi itu antara suami dan istri. Makanya di Surga yang Tak Dirindukan saya kira sampai nanti buku ketiganya mudah-mudahan novelnya bisa diselesaikan, teman-teman nggak akan melihat gambaran kemesraan atau bahkan di Nikah Tanpa Pacaran ya yang dia manis ya, batasan-batasannya seperti itu menurut saya bisa saya sampaikan gitu, tapi saya nggak bisa menyampaikan lebih dari itu gitu. Oke, terima kasih Mbak Asma. Sebenarnya waktunya sudah lebih ya Mbak ya, masih banyak pertanyaan juga sebenarnya yang tersisa gitu kan bagi teman-teman ya. Nanti sinyal juga ini kayaknya sudah mulai tidak bersahabat. Beberapa keluar suara robot ini. Mungkin terakhir Mbak Asma closing statement aja langsung ya. Iya. Iya, jadi teman-teman tentu saja ya, dan saya berharap buat teman-teman yang sudah menulis, kemudian sudah mendapatkan puluhan bahkan ratusan juta di KBM aplikasi ya. Saya berharap teman-teman tetap semangat untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki tulisan, untuk selalu membaca, untuk tidak mudah merasa hebat, karena kita berharap tulisan kita nggak hanya laris sekarang, tapi mudah-mudahan tulisan kita masih dibaca hingga puluhan tahun setelah ini, mungkin hingga 1 abad setelah ini, mungkin hingga ratusan tahun setelah ini, tulisan kita masih bisa menjadi referensi ya, menjadi rujukan, menjadi bacaan yang masih punya semangat untuk menebarkan kebaikan gitu. Sehingga sebagai penulis kita bisa berharap, kenapa kita harus mengedit tulisan kita? Karena kita berharap tulisan kita akan berumur panjang. Karena kita berharap tulisan kita masih akan selalu dibaca oleh orang banyak. Dan kecuali kita menulis sebagus yang kita bisa, bahkan kadang sudah sebagus yang kita bisa pun ternyata masih belum ya, maka edit tulisan kita, dandani lagi, percantik lagi, sehingga sebagai sebuah kegiatan yang kita niatkan mudah-mudahan bernilai ibadah, mudah-mudahan menambah keridhaan Allah ya, kita sudah mempersembahkan yang terbaik bagi dakwah ini. Itu mungkin ya Mas.
Ya, terima kasih Mbak Asma atas waktunya dan juga teman-teman semua ya. Mohon maaf juga bagi yang belum sempat bertanya, nantikan di program kami selanjutnya di minggu depan ya. Dan terakhir juga kita foto bersama dulu ya. Masing-masing silakan bisa screenshot di halaman pertama ya. Bisa di screenshot kemudian bisa di share juga di Facebook grup KBM maupun di Instagram KBM ya. Oke, silakan teman-teman kita hitungan 3 ya. Ya, oke, salam literasi ya, hitungan 3. Siap-siap semuanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih Mbak Asma semua. Insya Allah banyak manfaat juga yang kita bisa dapatkan ya. Ya. Agak mantul-mantul. Ya. Ya, Mbak Asma mohon izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Oke, Pak Isa, terakhir ya. Pak, barangkali ada yang ingin sampai Pak sebelum kita tutup. Ya. Ya, mantul-mantul, jadi saya juga agak bingung. Karena dengar suara sendiri. Iya, ya. Ya, teman-teman tadi saya mohon maaf karena menurut saya Hanin menarik, makanya saya tunda aja yang materi saya supaya kita bisa lebih banyak menyerap dari Hanin. Jadi kalau kemudian Asma aja sempat sekilas ngomong tentang lanjaran, tapi nanti saya akan perjelas lagi di pertemuan berikutnya. Thank you ya semua. Semoga belajar lebih banyak dan bisa lebih sukses. Terus yang belum jalanin tugas, nanti saya share lagi tugasnya di Rising Star. Ya, oke teman-teman juga yang belum bergabung nanti bisa dinantikan ya untuk pembukaan grupnya karena kemarin juga sebagian sudah pada penuh dan ini ada sebagian juga yang WA masuk ke admin juga untuk bergabung di Rising Star. Oke teman-teman kita tutup ya acara malam hari ini. Terima kasih kehadirannya baik yang di Zoom maupun yang di Facebook group ya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sampai ketemu lagi di minggu depan. Tetap yang belum install, silahkan install dulu ya. Dan kejutan fitur terbaru dari kami ya. Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.